Aku juga bingung sih ngejelasinnya karena di hati aku juga kayak bener-bener belum sreg gitu, belum sepenuhnya ngerti makanya. Nah, ini tadi yang Rafael tanyakan juga kan. Jadi tidak berbapa, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir nih. Kalau gue lihat di Sabda sih tafsirannya itu salah satu tafsirannya aja ya. Jadi gue tak ambil tafsiran Yerusalem aja di sabda.org. Melkisedek yang adalah raja dan imam merupakan sebuah pralambang yang menubuatkan Kristus. Kenyataan ganjil bahwa kitab suci, dalam hal ini Kejadian 14 ya, berdiam diri tentang leluhur serta keturunan Melkisedek menyarankan bahwa imam yang dilambangkannya adalah imamat kekal. Jadi imamatnya Melkisedek itu melambangkan imamat yang kekal. Kenyataan bahwa Melkisedek memungut bagian sepersepuluh dari Abraham menyatakan bahwa Melkisedek lebih tinggi dari Abraham, pula lebih tinggi daripada keturunannya yang adalah para imam keturunan Lewi. Jadi kayak gitu bro, kalau lihat tafsirannya Yerusalem ya Rafael ya. Iya bro, iya. Itu. Cuman ya ini memang adalah orang yang paling apa ya? Sebenarnya sih orang yang jarang diangkat juga ya bang ya ceritanya ya. Ya, ya. Yang Kalau paling tokohnya ada sih sebenarnya. ada, bukan mitos kan bang? Bukan mitos. Tapi kira Karena dewa. Oh ada ayam di sini. Baru lihat. Jadi gimana? Kayak gitu. Kalau tafsirannya Wycliffe, dia bilang Melkisedek jelas merupakan lambang Kristus. Ya emang sih, karena kalau kita lihat prinsip penafsiran Alkitab ya apa yang ditulis di Perjanjian Lama itu adalah lambang dari apa yang terjadi di Perjanjian Baru. Benar juga sih. Iya. Cuman Melkisedek itu dia matinya kapan? Nggak ditulis di Alkitab. Shalom Kak Rafael, shalom Kak Yos, shalom Kak Rafa, shalom semua. Iya udah Shalom. salam. Bawel banget sih situ. Lagi bahas ini nih. Kita lagi diskusi Seiman nih. Oh, kirain diskusi lagi kayak di grup sebelah tadi. Udah diem. Jangan banyak cekak. Lanjut. Jangan hiraukan setan yang satu ini. Ya. Lu bilang saya nak jidat lu, pala lu apa gue setan? Aduh. Ya. Diem. Jadi kita lanjut lagi ya. Jangan out of topic. Ini Wida siapa Nona nih? Ini Iya, namanya Wida Nona. Nona. Oh, Iya. namanya ganti. Wain. Shalom Kak Yos. Oh iya, shalom Nona. Transitnya tadi. Kak Rafa. Saya. Udah. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut. Iya, ini kalau yang tadi gue bilang sih ya. Jadi apa yang ditulis di Perjanjian Lama itu adalah lambang dari apa yang terjadi di Perjanjian Baru. Jadi ya kalau tafsirannya Wycliffe benar sih. Melkisedek udah jelas merupakan lambang Kristus. Jadi ada yang bagian yang emang sengaja nggak ditulis di Alkitab itu pun juga punya makna juga sebenarnya. Gitu. Jadi dia ini melambangkan keimamatan Kristus. Jadi imamatnya Tuhan Yesus kan melewati Taurat. Jadi ternyata levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan imamatnya Lewi. Itu jadinya sih. Jadi si Melkisedek ini adalah lambang Tuhan Yesus. Yang mana keimamannya itu berlaku selama-lamanya. Dan maksudnya imam di sini kan adalah perantara antara Allah dengan manusia kan. Imam itu kan. Terus kan ya Bang, soal menjadi imam untuk selama-lamanya itu ada di Mazmur juga.
Iya, betul. Kalau kita lihat di Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Berarti Iya, benar. kurang lebih Melkisedek ini siapanya Yesus bang tadi bang? Lambang dari Tuhan Yesus. Perlambangnya Tuhan Yesus bisa dibilang. Berarti Terminologi. Ya, apakah bilang gitu. Jadi tapi Melkisedek ini kan nggak bersilih-silah kan katanya. iya, nggak bersilih kalau menurut Wahyu Roh Kudus pada penulis kitab Ibrani. Oh, berarti agak sedikit Gitu. sulit dipahami juga ya. Ya, kadang-kadang ya apa yang nggak ditulis di Alkitab pun juga menjadi suatu makna juga sih. Kayak kan yang nggak ditulis apa silsilahnya nggak ada, awal sama akhirnya nggak ada, ya kan? Ya berarti itu juga sebetulnya maknanya akhirnya ketahuannya di kitab Ibrani, Rafael. Hmm. Tokoh yang sangat membanggongkan. Cuman ini apa apa sih kayak si Melkisedek ini kayak Metusalah aja gitu ya bang ya? Yang jarang diketahui orang-orang gitu. Ya padahal Salah kan manusia paling kuat, lewatin Manusia Adam paling dia kuat. umur. Mm-mm. Orang tuanya Henok kalau Metusalah. Nah kalau Melkisedek ini nggak tahu dia dari keturunan apa. Apakah dia dari Nah, ke-12 suku Israel, ya kan? Apakah ada keturunan Abraham atau bukan, mungkin dari bangsa lain? lain kayaknya dia sih. Karena dia kan memberkati Abraham, jadi dia nggak mungkin termasuk termasuk 12 suku Israel kan. Israel kan cucunya Abraham. Ya, Jadi berarti dia dia. sepantaran Abraham juga. Oh, berarti dia bukan Gitu. dari bangsa Israel gitu ya bang? Kayaknya sih bukan sih. Bukan dia. Jadi kalau kota Salem itu kan memang udah ada dari dulu kan. Jadi dia sebetulnya Hmm. penguasa wilayah Salem bisa dibilang kan. Di sini Alkitab kan bilangnya keterangannya itu. Iya, iya. Tuh, udah Raja Salem imam. Jadi raja sama imam ini kan sebetulnya diwakili sama Tuhan Yesus kan. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru. Mm-mm. Nah itu jadi kayak gitu sih. Jadi perlambang dari Tuhan Yesus tuh namanya Melkisedek. Gitu. Melkisedek. Oke, oke, oke. Mungkin ini nanti bakal apa? Mungkin ini adalah satu pembahasan Melkisedek ini masuk ke dalam ini nggak sih bang? Modul teologi gitu atau teologi perjanjian? Ah, kayaknya gue ada nanti mata pelajaran eksposisi Perjanjian Baru. Nanti gue coba kasih tahu ya. Minggu minggu ini nih gue udah mulai ngambil lagi Rafael. Wis mantap pak. Moga-moga aja nanti ketemu kitab Roma sama Ibrani. Jadi lebih jelas sih. Kenapa? Kenapa Roma sampai berani? Roma sama Ibrani ya karena diputuskan sama kampus kayak gitu sih. Jadi gue mau ikutin aja. Gue Oh, gitu apa karena jadi. surat Paulus itu? Kalau Roma Paulus yang nuliskan, tapi kalau Ibrani masih belum tahuan siapa yang nulis nih sampai sekarang. Soalnya nggak ada apa? Nggak ada kan biasanya awalan ada itu ya surat apa? Hmm, Hamba misalnya Paulus hamba Kristus untuk jemaat Korintus misalnya gitu kan. yep. Mm-mm. Oh bener besok ini Rafael. Gue ngambil yang ini. Ada nih minggu besok nih eksposisi PB Roma dan Ibrani. Oh bagus lah bang. Udah nanti gue terangin tuh yang soal Melkisedek. Gue juga pengen tahu dari dosen. Darah itu haram atau halal, Bang? Darah ya. Itu dia Halo, nih. suaraku kurang jelas ya. Jelas jelas jelas.
saya mau nanya, darah itu haram atau halal? Kalau kita ngacunya ke konsili gereja yang pertama di Kisah Para Rasul 15, orang Kristen dari bangsa lain itu dianjurkan untuk menjauhkan diri dari darah sih. Itu bukan berarti Ya itu maksud, wajib ya, cuma dianjurkan aja. ya enggak, maksud aku gini bang, itu darahnya itu yang nggak boleh dimakan tuh darah hewan yang masih hidup atau darah hewan yang udah dimasak itu nggak boleh juga dimakan atau darah yang gimana bang? Karena ada di kejadian berapa tuh ya? Di kejadian 3 kayaknya itu, pokoknya di situ dibilang darah hewan yang hidup tuh nggak boleh dimakan gitu. Di kejadian berapa ya? Bentar aku cari. Itu ada di kejadian 9 ayat 3 sampai 4. Di kejadian 9 ayat 3 sampai 4 ya. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu. Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Itu pertanyaan saya, yang dilarang di imamat itu itu darah yang masih hewan yang masih hidup atau darah hewan yang udah dimasak gitu juga haram atau gimana gitu? Kalau kalau saya ya, kalau saya nih, mungkin yang lain beda. Kalau saya sih nafsirinnya dua-duanya. Jadi darah hewan yang disembeli sama darah hewan yang darahnya itu udah dimasak, nggak saya makan. Karena kan saya juga waktu dulu bimbingan baptis sama bapak saya, diajarin tuh kita jangan makan darah Yosua. Oh ya udah. Jadi kalau saya pandangannya gitu, Young Prince. Dua-duanya, Oh, darah hewan yang disembeli yang dia keluar, ya kan, sama darah yang udah dimasak. Dan ternyata memang ketahuan juga menurut penelitian biologi, sebaiknya darah jangan dimakan. Kenapa? Karena banyak penyakitnya. Itu dia sebabnya kenapa Alkitab yang ditulis ya abad-abad gini yang bang, lalu sangat relevan juga. Itu sih. pertanyaan saya sih gini aja. Karena saya mikirnya dulu ya, ini pemahaman saya suka berlogika kan bang gini. Eh, Tujuan dalam itu sebenarnya apa sih gitu? Karena saya juga sering protes sama teman-teman muslim. Misalnya mereka bilang musik itu haram, pakai celana pendek itu haram, nggak boleh jongkok, kencing itu jongkok nggak boleh, berdiri juga nggak boleh. Terus ya hal-hal seperti itu yang buat aku, wah kenapa seorang Tuhan harus nggak ngobolehin kita seperti itu gitu? Kalau misalnya peraturan-peraturan yang kamu jangan membunuh, kamu jangan mencuri itu kan masih masuk logika ya. Cuman kalau dibilang jangan jongkok sambil kencing, jangan dengerin musik, itu kan aneh aja gitu dengernya. Sama kayak darah itu gitu bang. Kalau misalnya ada tujuan dari A itu sendiri, kenapa dia melarang kita makan darah gitu? Ya udah ditulis kan di Alkitab, tadi coba kita lihat di Kejadian 9 lagi. Sebenarnya sih kayaknya di kejadian yang mungkin yang awal-awal juga ada kali ya tentang benda saya lihat dulu. Kalau nggak salah sih habis Kejadian 9 ini, ini imamat nih, coba kita lihat di imamat ya. Jadi imamat 7 kita lihat dulu. Imamat 7 ayat 26. Nah, ini nih, jelas nih. Ya kan? Atau imamat 17 kita coba. Yang saya pernah lihat itu, nah ini nih lebih jelas nih. Ya kan? Imamat 17 ayat 10-11 nih. Ya kan? Setiap orang dari bangsa Israel dan orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka
yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Nah, jawabannya di ayat 11 nih. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ya, itu maksud aku, Bang. Karena kita nih di Alkitab ini, kata-kata di Alkitab ini sering terjadi kayak kata metaforis. Contohnya, Bang, aku datang membawa pedang. Itu kan bukan makna sebenarnya itu. Itu ada makna atau makna yang terselubung di kata aku datang membawa pedang, bukan damai. Itu ada gitu. Cuman apakah mungkin darah yang dimaksud di sini hal yang lain gitu? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya yang tadi saya bilang ya, apa yang tertulis di perjanjian lama itu adalah lambang dari yang terjadi di perjanjian baru. Mungkin, ini masih menurut saya ya, nanti coba sambil cari pendapat yang lain juga ya. Mungkin imamat ini melarang kita untuk makan darah karena itu sebagai lambang pengorbanan Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas salib kan untuk penebusan. Tadi ayat tadi tuh ayat 11-nya kan, dengan darah ada pendamaian. Mungkin itu maknanya kan. Kalau misalnya kita mau coba menggali dari sudut pandang yang lain. Tapi kalau saya sendiri sih melihatnya dari sudut pandang medis saja sih yang prinsip. Jadi kalau dari sudut pandang medis ternyata ketahuan belakangan ini kita memang benar jangan makan darah karena darah itu adalah agen penyakit. Gitu. Tapi nanti coba sambil gali-gali sendiri juga ya. Kita masih bisa banyak diskusi juga di sini. Tapi kalau Iya, saya Bang, sendiri sih aman-aman. melihatnya kayak gitu sih. Gitu. Jadi masih terbuka ruang untuk berdiskusi panjang lebar di sini. Dan kalau ngikutin konsili Greek yang pertama banget di kisah 15 ya dianjurkan untuk orang-orang Kristen dari kalangan non Yahudi untuk menjauhkan diri dari darah. Karena mungkin mereka punya kebiasaan memakan darah dan itu kan jadi batu sandungan juga untuk orang Kristen dari latar belakang Yahudi. Yang mana mereka sangat taat sama Taurat kan. Walaupun mereka percaya Yesus ya mereka tetap melakukan Taurat juga. Walaupun mungkin nggak seketat dulu satu, yang kedua mereka menghayatinya beda sekarang karena melakukan Taurat karena kasih mereka kepada Tuhan Yesus gitu sih. Jadi kayak gitu sih Young Prince yang bisa saya jawab sekarang. Masih terbuka banget ruang diskusi di hal ini. Kalau misalnya darahnya itu dalam bentuk, contoh nih orang Batak kan suka banget makan saksang ya bang ya. Ya, Nah itu gimana menurut lu bang? Termasuk ini juga ya? pendapat gue pribadi sih termasuk gitu. Tapi kan setiap orang kan preferensinya beda-beda. Satu, yang kedua kalau dilihat di kisah 15 itu kan anjuran, bukan sesuatu yang diwajibkan banget kan. Jadi bebas. Tapi kalau gue secara pribadi sih gue nggak bakal makan darah. Gitu. Kalau misalnya mau ada yang makan saksang silakan. Tapi kalau gue sendiri sih secara pribadi gue nggak makan saksang. Gitu Rafael. Tapi tadi kan lo mention imamat ya, Ya, sempat mention imamat. uh, Sebenarnya segala aturan yang ada di kitab imamat, kitab Taurat, ya kan, yang mengenai tentang eh, aturan dalam menjalani kehidupan sesuai hukum Taurat. Nah, hmm, ada sebagian oknum yang suka bilang bahwa hukum Taurat itu sebenarnya bagaikan kontrak kerja yang sekarang itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi apakah hukum Taurat ini masih bisa kita pakai gitu, Bang? Maksudnya masih kita bisa gimana ya jelasinnya? Maksudnya tadi kan lu mention imamat segala ya, ada apa sih aturan ya kan? Nah, ya, apakah aturan tersebut masih berlaku gitu untuk orang-orang Kristen zaman sekarang? Kan udah digenapi, Bang. ya. Kalau untuk penggenapan sih udah digenapi. Tapi
bagus juga kalau menurut gue pribadi ya. Nanti coba sambil tanya-tanya yang lain juga. Tapi secara pribadi, gue berpendapat kalau lu melakukan hukum Taurat dengan motivasi yang berbeda ya, itu masih oke kok. Masih ada beberapa hal yang memang relevan di zaman sekarang ini. Kayak aturan cuci tangan, ya kan? Itu masih bagus, masih relevan. Aturan pembasuhan yang di Imamat 11 terutama tuh yang tentang binatang yang haram dan tidak haram, terus juga aturan penanganan kusta, ya kan, zaman dulu kan kusta itu kan lumayan mewabah juga kan. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan apa yang tertulis di perjanjian lama pun dengan penghayatan bahwa ini sebagai panduan yang baik buat kita, menurut gue sih nggak masalah. Imamat 11 kan jadi pantangannya, terus Imamat 13-14 ya kan, 12 juga nih pentahiran sudah melahirkan anak. Ini kalau kita lihat Rafael ya, lima kitab Musa ini sangat advance pada zaman itu, sangat advance dibanding sama peraturan-peraturan di bangsa-bangsa sekitarnya umat Israel pada saat itu. Jadi ini dari Tuhan, bukan bikinan manusia. Itu masa zaman dahulu budak boleh dibiarkan pergi setelah 7 tahun kan sesuatu yang nggak masuk akal buat bangsa-bangsa pada zaman itu. Tapi orang Ibrani kalau menjadi budak boleh merdeka setelah 7 tahun dia bekerja, kecuali dianya emang nggak mau memilih untuk tetap diperbudak. Nah itu beda cerita. Padahal zaman dahulu mana ada budak boleh dimerdekakan. Budak itu kayak properti aja, kayak kita punya handphone. Kalau udah sakit ya dibuang. Itu. Jadi kalau kita melakukan Taurat dengan penghayatan bahwa ini adalah aturan yang bagus, karena ini juga firman Tuhan juga, itu masih boleh kalau menurut gue sih. Jadi kesimpulannya tuh segala pantangan yang ada dalam hukum Taurat, ya kan? Itu boleh kita aplikasikan ya gitu. Boleh. Walaupun Kayak contohnya gini. Ya gimana? Walaupun itu pantangan di kitab Taurat kan ada banyak ya kan. Mulai dari pantangan makan, minum, terus menjalani kehidupan. Nah, apakah kita boleh mengaplikasikannya itu nggak semuanya gitu? Boleh, nggak semuanya. Misalnya kita bisa mengaplikasikan sebagian, misalnya kayak makanan. Kita nggak makan hewan air yang nggak bersisik dan bersirip. Dalam hal ini contohnya adalah seafood. Boleh. Kan kerang, udang, cumi-cumi. Itu kan sebetulnya hewan pembersih laut. Kalau mau dilihat ya. Kenapa pada waktu itu Alkitab ngomongnya sederhana banget? Ya karena pada saat itu Tuhan ngomong pasti berdasarkan konteks manusia juga kan. Pada saat itu bahasa yang paling jelas adalah ya seperti itu. Binatang yang tidak bersirip dan tidak bersisip jangan dimakan. Nah baru kita ketahuan belakang-belakangnya ternyata namanya kerang, udang, cumi-cumi itu semua agen pembersih laut, hewan pembersih. Jadi mereka makanannya ya sampah. Jadi untuk menjaga ekosistem sama menjaga kesehatan kita jangan makan. Dan itu oke-oke aja kok kalau kita bikin. Gitu Rafael. Kalau di Roma 2 kan Paulus bilang ya, kalau misalnya lu tahu kan yang kata apa? Paulus bilang bahwa hukum Taurat tuh contoh nih di dalam berapa ya yang kata si Paulus itu ini bilang apa? Hukum Taurat. Sunat. Nggak ada, Paulus nggak ada yang bilang membatalkan hukum Taurat. Iya emang nggak batalkan hukum Taurat, dia cuman bilang kalau misalnya percuma kalau orang-orang Yahudi itu bermegah di atas hukum Taurat gitu. Nah itu maksudnya apa? Karena gini Rafael, kan orang-orang Yahudi masalah para imamnya itu mereka ringkas 5 kitab Musa itu jadi 613 butir, ya kan? Nah syaratnya adalah kalau dari 613 butir itu salah satu aja salah semua batal. Satu. Yang kedua sebenarnya
kalau berusaha melakukan Taurat dengan motivasi supaya benernya dari luar ke dalam, itu udah usaha yang sia-sia gitu. Kenapa? Karena kerusakannya manusia itu adanya dari dalam. Nah, kalau dari dalamnya udah bener, ya kan, kita pasti akan melakukannya dengan baik juga. Kalau kata Tuhan Yesus, dari 613 butir itu diringkas jadi cuma 2 tuh, mengasihi Allah sama mengasihi sesama gitu jadinya. Jadi yang diperbaiki dari dalam itu dulu yang penting, baru keluar. Maksudnya kayak gitu sih Rafael, kalau menurut gue ya, setelah yang apa yang gue pelajari juga dari Roma ini. Ya kalau menurut aku ya, kita bergantung ke Matius 22 37 sampai 40 aja, bahwa kasihilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi menurut aku ya, kalau kita udah ngelakuin kedua hal tersebut, kita udah ngelakuin hukum Taurat gitu. Nah, betul. Oke. Iya sih, gua suka anehnya itu di situ gitu. Kalau kita sudah Emang di Roma berapa sih, Rafael? Aku tadi nggak jelas. Jaringan Roma aku 2. jelek banget. Ayat yang ini yang kata perikop perikop yang kata hukum Taurat dan sunat dan ini nih, perikop benar, hukum Taurat dan itu sunat tidak termasuk menyelamatkan orang itu. mana. Di ayat berapa tuh? Roma Ayat 2:17. 17. Ini kayaknya, jika kamu nyebut Iya, dirimu ada orang tuh. yang bersandar hukum Taurat bermegah dalam bala dan aku akan menanya dan oleh karena itu kamu mana yang tidak baik, mana yang tidak baik. Kau adalah penuntut mengajar orang kenapa kemudian jadi masalahnya apa sih? Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Ini sih. Nah itu benar dong. Kalau menurut aku ya Rafael, Hmm, gini Rafael, gini, orang Yahudi ini kan orang-orang yang nggak percaya Yesus ya, iya. gitu. Orang-orang Yahudi ini kan ngaku, aku ngikutin hukum Taurat, aku gini gini gini. Masalahnya dia nggak percaya Yesus. Makanya dijelasin di ayat 21. Jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Itu aja sih menurut aku. Jadi lebih ke munafik gitu ya, orang-orang Yahudi ya? Benar. Iya. Persoalan yang sama yang sama Tuhan Yesus dulu waktu berhadapan sama orang Farisi. Eh, terus aku tanya, kalau sunat ini tuh hukum Taurat nggak sih? Enggak ya? Coba Bang Yosua, Sunat, termasuk nggak Bang? sunat Abraham disunat sebelum ada Taurat.
Berarti cuman apa adat istiadat ya atau tradisi orang Israel kayak gitu? Kalau bisa dibilang sih itu perjanjian antara Allah dengan Abraham. Oh iya, iya, iya. Tahu tahu yang dalam kejadian itu kan. Kejadian 17. Iya, untuk Abraham dan keturunannya itu ya, ya dia bikin Iya, perjanjian juga. Nah, sebelum Taurat jadinya. iya. Jadi apakah sampai sekarang keturunan-keturunan Abraham tuh masih ngelakuin itu? Atau semua orang-orang Yahudi tuh ngelakuin itu sekarang? Sunat. Kalau yang gua tahu orang Yahudi masih, ya kan. Kayaknya orang-orang kan Abraham itu juga bapak dari orang-orang Ismail juga kan yang kebanyakan di tanah Arab. Kelihatannya mereka masih melakukan hal itu juga sih. Gitu. Tapi nanti coba diselidikin lagi aja. Masih terbuka ruang Oh, diskusi di sini kok. iya, iya. Iya, iya. Nih. Saya udah beberapa kali cari kesalahan-kesalahan Alkitab tapi nggak nemu-nemu. Beneran nih. Aku Jadi salah satu, iya bener. Aku salah satu bisa dibilang critical Bible lah. Setiap aku masuk kemana-mana, apalagi sama orang-orang yang paham Alkitab, aku pasti nanya soal ini, soal itu, soal ini, soal itu. Gak apa-apa kayak orang Berea. Orang Yahudi di Berea kayak gitu. Gak Cuman apa-apa, sampai bagus sekarang, malah. cuman sampai sekarang kan belum nemu ini. Nanti kita cari lagi. Ya, yang bisa dibilang gini sih, setelah gue menghayati juga, Alkitab itu nggak salah untuk mengajar hidup kita. Generasi Alkitab di situ sebetulnya yang bisa gue lihat juga ya. Ini menurut gue sendiri dan gue juga dapat dari guru gue juga. Ternyata bener emang Alkitab itu nggak salah buat ngajar hidup kita. Jadi kalau misalnya kitanya nggak cocok sama Alkitab, kitanya mesti menyesuaikan diri dengan apa yang Alkitab ajarkan. Jangan Alkitab yang kita sesuaikan buat mau kita sendiri, nggak boleh. Gitu kalau menurut gue. Soal haram. Haram hukumnya haram. Ntar aku buka lagi lah di Imamat. Imamat ya. Imamat. Imamat. Ya, Itu canggih loh, hukum kesehatannya imamat tuh canggih loh, kalau bisa dibilang. Canggih bener. Apa-apa cuci tangan dulu. Sekarang kan ketahuan kan, kita sekarang masa pandemi kayak gini, mau nggak mau semua cuci tangan. Kan? tapi jangan makan babi, Bang. Ya, itu dia tuh. Jadi, gue juga sendiri sebenarnya lebih condong eh, makan sayuran sih. Daging gue jarang. Waduh, lu nggak mau ngerasain bagaimana enaknya daging babi, Bang? Ya, kalau gue sih pernah makan, cuma Ah. nggak sering-sering. Sesekali aja mahal. iya sekarang mahal banget daging babi gila. Iya, Udah gue lebih mahal jarang daripada pernah. daging sapi loh. Nah itu dia. Mending ayam sekalian. Nah, Iya sih. Pangsitnya itu enak loh, pangsitnya. aku suka banget pangsit Pangsit apaan? pakai daging Pangsit babi yang ayam. merah. Oh mantep itu. Daging babi merah enak. Enak tuh. Manis-manis gitu ya. Oh, Babi babi aja. Babi anggur merah tuh, bikinan Bobon Santoso. Bikin ini Bobon Santoso. Bener sih. Itu direndam dulu jadinya sebelum dimasak. Iya. Ah, Padahal nggak Disiram, diapa-apain aja udah enak itu. Bener. disiram pakai pakai anggur merah. rantai. Bentar.
Kayaknya orang Eropa masaknya kayak gitu deh. Coba nanti lu lihat deh. Widih. Serius. Jalan semua, Orang Eropa izin pakai turun itu. dulu ya. Mau istirahat nih. Oke, Iya. Theo. Oke. Jadi yang di imamat itu unclean kan ya? Bukan haram. Iya, unclean. Bukan. Apa aslim? Apa aslim? Unclean tidak tahir, unclean. Bahasa Inggris. Itu bersih. Apa sih Bang? Enggak denger. Ah, Tidak Unclean. bersih. Tidak apa ya bahasanya kosher ya? Tidak bersih. Unclean. Unclean itu. Oh, bahasa Iya, aslinya. iya. unclean. Unclean. Artinya apa unclean? Tidak bersih, Oh. Tidak tahir ya. tidak tahir. Cuman Iya. kalau orang Israel itu bukannya dia istilahnya tuh pakai najis atau tidak najis ya? Itu untuk beberapa termin tertentu tuh kayak soal kesehatan tuh. Mereka pakai itu, Rafael. Oh, kalau haram Sama itu sih, Sama. Rafael. sama. Rafael. Kalau Hmm. najis itu gak bersih, sama kayak itu air liur anjing kan kalau kata-kata orang Islam itu kan najis. Najis itu artinya nggak bersih. Oh iya. Cis. Dicuci dulu baru bersih, baru nggak najis kali. Gue pernah diskusi loh sama Muslim. Kata dia gini, daging babi itu kan Ya, najis Bang kan ya? Rafa. Aku bilang, Apalagi Theo, aduh. Jadi Naik anjingnya lagi dia. kalau misalnya nu apa namanya kalau misal mau bersih suruh mandi dulu baru bisa jilat. Tadi mau turun kok katanya. Iya, dia turun naik Ya, Theo. nanti udah jam 12 Tuhan ntar aja lah sekalian kan. Aduh. Ada-ada aja Theo. oke, kalau ini nggak ada yang mau nanya nih, Iya, nggak apa-apa, teman-teman. bebas aja. Satu orang misalnya yang lain nanya. Nona nanya. Aku aja nggak tahu tuh pembahasan kalian apa. Tadi Oh aku ya udah, kesini tapi aku lagi yang nanya dah biar itu. Aku mau nanya sama Bang atau siapapun yang mau jawab. Kita nih segambar dan serupa dengan Allah kan ya. Manusia tuh segambar dan serupa dengan Allah. Jadi pertanyaan di sini, segambar dan serupa itu maksudnya apa sih? Apakah yang pertama tuh, apakah wujud Allah kita itu sama kayak manusia? Jelas bukan, karena Allah kita itu roh. Yang kedua, serupa ini maksudnya bagaimana? Apakah kita dengan Allah tuh setara atau gimana? Gitu. Oh, kalau setara sih enggak. Itu kan konsepnya agama lain. Ya kan? Kita adalah Allah. Ya, sebetulnya bukan kayak gitu. Tapi kalau yang sejauh yang gue pahami ini, segambar dan serupa dengan Allah berarti ada beberapa karakternya Allah yang kita punya, tapi dengan berbagai keterbatasan. Misalnya Allah itu mencipta. Nah, kita ini kan manusia bisa dibilang punya akal budi untuk mencipta, nggak kayak hewan kan. Gitu. Yang kedua, ada, kalau gue bilang sih, ada sifat kebaikan Allah juga yang kayak hati nurani. Itu ada juga dalam diri manusia, sifat kebaikan Allah. Walaupun setelah manusia jatuh ke dalam dosa ya, pelan-pelan udah mulai luntur tuh. Ya kan? Terus juga ketika Allah bekerja juga, manusia juga suka bekerja juga, merawat juga, ya kan? Karena tugasnya manusia pertama kali kan jadi tukang kebun, mengusahakan taman. Sejauh yang gua pahami sih, untuk praktikalnya kayak gitu sih yang fix. Segambar dan serupa dengan Allah. Bukan berarti kita setara dengan Allah, enggak. Tapi ada beberapa sifat khasnya Allah yang ada dalam diri manusia. Gitu. Contohnya yang tadi gue bilang soal menciptakan. Walaupun kita nggak menciptakannya dari nol kayak Allah ya, yang bisa menciptakan dari ketiadaan, dari tidak ada menjadi ada. Tapi kan kita menciptakannya
dari bahan-bahan yang emang sudah ada. Gitu. Gini Bang, karena kan serupa itu artinya sejenis kan ya? Sejenis. Apakah kita sejenis dengan Allah? Serupa, kita cari KBBI deh. KBBI serupa. Nah, ini gue sambil buka tafsir. Iya, iya. Tafsirnya biasa sabda sih. Gue paling rekomendasi kalau mau baca tafsir sabda aja udah bagus. Cuman teman-teman gua Bang malah bilang jangan ambil dari sabda. Kata dia ada beberapa tafsir dari sabda tuh sesat kata dia gitu. Ya, kan berarti nggak semuanya sesat kan? Ada masih yang benar juga. Iya, Sabda mirip. Ah, Serupa tuh mirip. Mana sih serupa? Serupa itu satu rupa, satu macam jenis. Sama rupanya, bentuk warnanya semacam seragam, bersamaan. Itu sih artinya serupa. Menyamar, menyerupai. nah, ini gue dapat nih poinnya bagus nih. Ya kan, laki-laki dan perempuan, ya dua-duanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berdasarkan gambar ini, mereka dapat menanggapi dan bersekutu dengan Allah dan secara unik mencerminkan kasih, kemuliaan, dan kekudusan. Mereka harus melakukannya dengan mengenal dan menaatinya. Poin A, manusia memiliki keserupaan moral dengan Allah karena mereka tidak berdosa dan kudus, memiliki hikmat, hati yang mengasihi, dan kehendak untuk melakukan yang benar. Mereka hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah yang mengikuti ketaatan moral dan hubungan yang intim. Ketika Adam dan Hawa berdosa, keserupaan moral dengan Allah ini tercemar. Dalam proses penebusan, orang percaya harus diperbaharui pada keserupaan moral itu lagi. Nah, ini poin yang B-nya mungkin masih bisa dipertanyakan juga. Adam dan Hawa memiliki keserupaan alamiah dengan Allah. Mereka diciptakan sebagai makhluk yang berkepribadian dengan roh, pikiran, perasaan, kesadaran diri, dan kuasa untuk memilih. Nah, poin C juga nanti bisa diselidiki lagi. Sampai batas tertentu, susunan jasmania laki-laki dan perempuan itu menurut gambar Allah. Hal ini tidak berlaku untuk hewan. Allah memberikan kepada manusia gambar yang dengannya dia akan tampil kepada mereka. Dan bentuk yang akan dipakai anaknya kelak. Maksudnya Tuhan Yesus. Gitu. Ini sih menurut masih tafsirannya full life ya sabda. Jadi sementara yang bisa gue jawab kayak gitu dulu sih yang mengenai serupa dan segambar dengan hal. Kalau segambar tuh aku biasanya kaitkan ke itu, ke Kolose 1. Ini kan salah satu ayat saksi Yehova juga ya. Mereka tuh mengatakan bahwa Yesus itu kita akan gitu. Cuman di Kolose 1 ayat 15 ini kan dibilang, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Gue jadi bingung nih sama Alkitab terus. Ia Ya, adalah lu mesti belajar dari bahasa aslinya juga berarti. Coba Coba lu nge-love aja yang Prince. agak lah. Gue sampai kapanpun nggak bakal mau mualaf lah. Oh, maaf aja. Nanti kalau aku mualaf kamu nggak bisa lagi sama aku. Bisa aja yang Sombong. Prince. jadi seperti itu kira-kira. Nanti kalau misalnya ini tinggal download aja Bible Hub. Bible Hub itu lumayan lengkap tuh, aplikasi Bible Hub. Aku udah ada sih. Bible Hub. Iya, aku sering pakai juga. Apaan tuh isinya? Itu berisi interlinear, itu gampang sih kalau misalnya mau ngelihat bahasa asli Alkitab tuh. Misalnya kayak kan orang-orang Islam nih sering mempercayakan kalau Yohanes 13 ayat 13 tuh itu yang paling sering loh.
Jadi kita gampang gitu, tinggal klik di interlinear. Ini bentar gua share screen. Mana? Belum kelihatan, masih Ini rabun. udah, Belum. Masih rabun. tunggu dulu lah. Pakai kacamata -10. Nge-lag itu jaringannya. Jaringan siapa? Jaringan aku atau jaringan kalian? Jaringan kamu. Masa kami semua nge-lag ya kan? Oh, Iya, di saya juga belum jelas nih. Masih rabun 25 derajat. berarti memang Bentar, jaringan kamu aku dari Basma yang aku abaku. Nah, udah. Nah, Nggak Ya. ada, nggak ada. Ya, aku ulang ya. Basma. Aku ulang Nah, ya. udah. Ini udah kelihatan belum? Nggak ada, burem. Udah. Tapi Obi burem belah. sih. Kok lu download Quran sih? Al-Quran. Ya kan Download. mau dipelajari dia. Kok lu Biasa. download Quran sih, Ju? Banyak tuh, ha. Al-Quran Indonesia kumpulan hadis. Sumpah. udah Persekutuan ya, kelihatan belum? persekutuan. Ada Enggak, persekutuan itu. maksud aku. Udah. Ini salah. Enggak, maksud aku. Katolik. Ini salah satu apa ya namanya? Ini salah satu aplikasi yang penting kita download. Contohnya Alkitab, Alkipedia, tafsiran kamus Alkitab ini penting. Yang keempat ini. Terus kalau mau lebih mendalami Alkitab lagi, bisa buka Bibelko. Cuman itu nggak ada bahasa Indonesianya ya? Apa? Nggak ada bahasa Enggak lah. Indonesia. Itu bahasa Inggris, coy. Ya, gue nggak bisa download, gue nggak Nggak ngerti. bisa bahasa Inggris. Enggak. Gini. Kalau bahasa Yunani itu ke bahasa Indonesia agak jauh lompatnya. Jadi emang paling pas ya bahasa Yunani ke bahasa Inggris dulu, baru ke bahasa Indonesia. Iya, bener. Gitu. Berarti LAI nggak dari bahasa Yunani langsung ya terjemahinnya? Ya langsung lah, tapi ininya, Rafael, Apa? untuk belajar itu lebih gampang. Untuk belajar bahasa Yunani ya, lebih gampang pakai bahasa Inggris dulu, baru ke bahasa Indonesia. Iya. Karena kan umum bahasanya Eropa. Karena Gitu. kita ini jujur ya, kita sendiri orang-orang Indonesia ini harus akui kalau misalnya bahasa Indonesia itu, misalnya ini aja deh, LA ini masih banyak, kalau menurut aku ya, masih ada beberapa yang menurut aku salah gitu terjemahannya. Kalau kita cek itu banyak. Kalau kita compare lagi ke King James Version, kalian bakal lebih ngerasa nyambung kalau kalian baca King James Version daripada bahasa Indonesia gitu. Bahkan kemarin ya itu contohnya nih, berfirmanlah Allah di dalam hatinya Musa. Ntar ya, ini bisa sesat loh kalau misalnya nggak dicek dalam hatinya. Bentar. Ya udah, kalian bahas yang lain aja dulu, aku cari kayaknya. Ya, jadi kalau gue sendiri kan sambil belajar bahasa Indonesia, kalau menurut pengajar gue yang kebetulan memang punya koneksi dengan penerjemah lembaga kitab Indonesia, sebenarnya terjemahan kasarnya LAI untuk edisi kedua yang terbaru ini udah selesai 20 tahun yang lalu. Terjemahan kasar yang literally ya, yang benar-benar literal bahasa Yunaninya. Tapi untuk memolesnya ke dalam bahasa Indonesia yang bisa dimengerti, itu butuh waktu 20 tahun. Banyak penyesuaian di sana sini. Jadi mau pilih yang mana? Yang benar-benar mendekati bahasa Indonesia tapi nggak dimengerti, atau yang dimengerti tapi ada beberapa makna yang kelihatannya nggak bisa langsung didapatkan dari sekali baca, mesti baca tafsir atau bahasa-bahasa aslinya. Jadi pertimbangannya LAI kayak gitu. Karena untuk mendebatkan satu kata aja, menerjemahkan satu kata aja bisa debat beberapa kali sebelum akhirnya diambil keputusan. Oh ya udah, kita pakai yang ini aja. Kayak gitu sih. Dan kalau gue rasa kayaknya di edisi bahasa lain juga
mengalami kendala yang sama, karena juga harus diakui bahasa Indonesia sama bahasa Yunani itu beda jauh. Karena bahasa Indonesia itu bahasa lisan, sedangkan bahasa Yunani itu bahasa tulisan. Jadi bahasa lisan sama bahasa tulisan kan beda. Ketika kita bilang itu, ya kan. Tapi kalau bahasa Yunani, itunya itu yang mana tuh? Jadi dari kata itu aja itu yang mana? Kan karena kita awalnya kan emang dari bahasa lisan dulu, bahasa Melayu ini kan. Baru akhirnya dijadikan bahasa tulisan. Jadi ya bahasa ngomong jadi sebenarnya, tapi kalau bahasa Yunani kan bahasa tulisan. Iya benar. Karena di dalam bahasa mereka tuh Ibrani maupun Yunani itu contohnya gini, Artos. Ini yang paling simpel. Orang-orang Katolik dan orang-orang Protestan kan itu berbeda kan ya terjemahannya. Yang satu bilang berikanlah kami rezeki, yang satu lagi bilang berikanlah kami makanan. Cuman kalau kita merujuk ke bahasa aslinya, itu arti dari Aratos sendiri itu memang banyak maknanya. Dalam satu kata tuh banyak maknanya. Contohnya satu tuh rezeki, yang kedua itu makanan, yang ketiga itu bisa berupa roti, gitu. Itu salah satunya gitu. Makanya butuh waktu lama untuk menyesuaikan kata yang tepat. Ini contohnya yang aku bilang tadi. Kalau kita buka bentar, share screen ya. Ini di Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ini kan sering dipertanyakan orang-orang yang non-Kristen ya. Oh, kok Musa yang nulis kitab ini tahu apa isi hati Allah? Katanya gitu. Itu kalau kita lihat, aduh, salah lagi. Kalau kita lihat di versi bahasa Inggrisnya King James Version, itu and the Lord smelled a sweet savor and the Lord said in his heart. Jadi Tuhan tuh berfirman dalam hati Musa, bukan dalam hati Tuhan gitu. Makanya kalau kita emang benar-benar itu lebih baik sih pakai bahasa Inggris saja. Karena lebih apa ya namanya? Lebih mendekati 90% lebih mendekati ke bahasa aslinya daripada versi LAI ini sendiri gitu. Salah satu terjemahan yang paling sempurna tuh King James Version menurut aku. Kalau kata guru saya, kalau soal terjemahan Alkitab, dia lebih percaya pada NIV. Kenapa? Karena naskah-naskah asli yang digunakan di dalam NIV itu lebih banyak daripada naskah-naskah yang digunakan dalam King James. Kecuali kalau pakainya New King James. Nah, New King James itu kan udah update banyak tuh. Terus gini loh Pak, kalau King James Version itu ngambil apanya dari Septuagint atau Masoretic? Kalau kayak sih Masoret deh. Lupa inget juga saya. Oh bukan Septuagint ya? Oh, cuman ya contohnya ini Pak lagi aku bilang Bang, yang itu sebab ada 3 itu. Nah, kalau kita buka 1 Yohanes 5 ayat 7, itu kan kalau kita cek di bahasa aslinya, di bahasa asli lagi, di LAI, terjemahan versi LAI itu kan sebab ada 3 yang memberi kesaksian, itu di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiga adalah satu. Ini kan dalam kurung ya Pak. Iya Bang, Pak terus. Jadi kalau di dalam ini kata apa ya? Kata orang yang ngajar aku katanya kalau LA itu emang belum update tuh manuskripnya katanya. Katanya kalau kita lihat di versi bahasa Inggris itu nggak pakai dalam kurung lagi. Karena dalam kurung itu kan artinya
tafsiran, tambahan atau kata-kata yang ambigu gitu. Nggak jelas kebenarannya seperti apa. Cuman kalau kita lihat di versi King James Version, for the three are the three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Gitu. Jadi kita nih orang-orang Kristen ini kan manuskripnya bisa dibilang lengkap banget ya, walaupun udah bertahun-tahun lalu, udah beribu-ribu tahun. Cuman Betul. sampai sekarang kan masih terjaga, gitu, tersusun rapi. Cuman kan ada beberapa manuskrip itu yang udah rusak, yang udah bisa dibilang ada yang tulisannya nggak jelas, rusak gitu. Makanya itu dibuat dalam kurung. Bahkan dulu versi terjemahan Sabda tuh itu dikosongin loh. Makanya sampai orang-orang Indonesia tuh protes bahwa kalau manuskrip apa namanya? Manuskrip apa namanya bang? Yang kemarin aku bilang lupa aku. Textus Receptus, Yeah. Textus Receptus tuh udah menulis soal itu, nggak ada dalam kurung, itu lengkap. Cuman di manuskrip yang rusak tuh nggak jelas lagi, makanya dikosongin, ada yang dibuat dalam kurung gitu. Oh, iya. Kalau yang ini kan gue juga sambil belajar sama jadi khusus teologi, ya kan? Itu salah satu pengajarnya kan orang Biblik kan. Jadi kalau menurut beliau itu naskah yang paling kuno itu biasanya naskahnya paling pendek. Makanya ada bagian-bagian yang kayak tadi kan 1 Yohanes ya, yang Yohanan koma 1 Yohanes 5 7 sampai 8. Ya kan? Jadi kalau menurut beliau itu yang paling tua kan Codex Vaticanus dan itu nggak ada di situ di Codex Vaticanus. Bukan Vulgata ya? Bukan. Vulgata Yang paling tua itu Codex Vaticanus abad keempat. Terus Codex Alexandria sama Codex Sinaiticus itu. 3 itu tuh yang paling tua tuh. Nanti coba dicek lagi aja di Wikipedia. Mungkin saya ada ketukar kali tahunnya. Oh iya bang. Gitu. Nah itu 3 itu tuh begitu dibandingkan dengan naskah-naskah dari bahasa yang lain kan kayak ada bahasa Syria, bahasa Suryani, terus bahasa Eropa, bahasa Slav. Ternyata bedanya nggak terlalu signifikan. Gitu. Jadi kalaupun misalnya PB itu ada perbedaannya itu paling cuma 0,002 kalau nggak salah ya persen dari seluruh teks. Gitu. Jadi kalau sekarang UBS itu di mana LAI menjadi anggotanya, itu mereka selalu update dengan para arkeolog juga kelihatannya. Jadi naskah-naskah yang tua itu makin lama kan makin diupdate, jadi dipakai buat versi terjemahan yang lebih baik lagi. Dan kalau UBS sendiri mensyaratkan setiap 25 tahun itu mesti ada revisi terjemahan. Karena kan bahasa kita kan juga bahasa yang dinamis kan. Pasti bermutasi. Iya, bermutasi, berevolusi juga. Jadi kita sebenarnya udah ketinggalan jauh. Dari 74 ke 25 harusnya tahun 99 udah ada tuh terjemahan terbaru. Tapi kita baru ada 2022 kalau nggak salah ya. Tapi moga-moga aja ini benar terjadi. Kalau nggak mungkin bisa meleset lagi ke tahun-tahun depan. Ya, karena gini bang, umat-umat sebelah tuh kan sering komen karena kita ngubah terjemahan. Mereka bilang direvisi, padahal mereka nggak tahu kalau misalnya bahasa tuh bermutasi, berubah. Misalnya dulu tuh tahu jadi tahu, terus Tuan jadi Tuhan, terus soempah jadi sumpah. Itu kan harus diubah. Kalau kita tetap pakai bahasa-bahasa yang lama kan nanti jadi bingung sendiri gitu. Cuman mereka sendiri nggak menyadari bahwa kalau di Kemenak RI itu beberapa kali terjemahan mereka tuh udah dirubah-rubah ya. Cuman
Ya gitu dah. Sakit hati gue kadang. Ya itulah, biarin aja lah kalau mereka. Saya sih no comment. Kalau yang kayak gitu-gitu mending kita nulisin data sendiri ya. Jadi Gue bener-bener sakit hati loh bang sebenarnya. Kayak mereka tuh kan udah memfitnah kitab kita ini udah beribu-ribu tahun loh. Mereka udah bilang Yesus kita bukan Tuhan, mereka bilang itu, mereka bilang kitab kita palsu itu. Aduh, ya ya biarlah Tuhan yang menghakimi itu. Dan Tuhan menghakimi. Yang kedua, kita ini suratan yang terbuka. Jadi orang bisa tahu kelakuan kita kan. Kalau kita kelakuannya baik ya, mereka pasti akan tahu, oh teman percaya kayak gitu. Jadi kita cermin dari kelakuannya. Jadi pada akhirnya yang penting itu kan bagaimana kita melakukan firman Tuhan kan. Mau mereka begini begitu kan ya biarin aja. iya ya. Biarin aja. By the way bang, apa sih bedanya kodeks sama manuskrip? Kalau kodeks itu kumpulan bukunya, manuskrip itu lembaran-lembaran. Berarti kodeks itu udah lengkap ya, Bible ada perjanjian lama, perjanjian baru gitu ya bang? eh ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau kodeks di sini yang dimaksud itu menunjuk pada perjanjian baru aja ya. Kayaknya Oh itu iya ya, berarti ya. kalau kodeks itu kumpulan-kumpulan yang di perjanjian baru nih, misalnya itu disebut kodeks gitu. Kalau misalnya manuskrip tuh lembaran kitab Yohanes gitu, gitu gitu ya bang? Iya. Per lembarnya misalnya kan waktu dulu namanya papirus kan mahal tuh, pertama juga mahal ya itu per lembarnya gitu. Jadi sejarahnya Alkitab kayak gitu. Karena dulu pada mahal bahan alat tulis jadi pada menghafal semua. Dan buta huruf juga lumayan tinggi pada saat itu kan. Jadi kalau orang pada ibadah minggu di rumah ada surat dari Paulus ya itu dibacain dalam pertemuan jemaat. Makanya itu ada ayat-ayat yang kayak gitu kan menekankan surat ini tolong dibacain di pertemuan jemaat. Karena banyak kan pada nggak bisa baca tulis. Pada Iya bisanya bener. oh dengerin, oh habis itu dihafalin, habis itu dilakukan. Kayak gitu. Terus juga waktu dulu kenapa naskahnya bisa sampai 5.600 naskah perjanjian baru? Kenapa? Karena pada nyalin semua tuh. Pokoknya surat aslinya dari Rasul ini bagaimana caranya supaya bisa diperbanyak dalam waktu yang singkat. Nah, disalin dah tuh banyak-banyakan. Makanya naskah kita cukup banyak pada saat itu. Kayak Iya gitu bener. jadi. Cuman kita orang-orang Kristen ini sebenarnya Yesus itu nggak pernah kan ya bang nyuruh kita buat Alkitab gitu. Itu bagian dari pekerjaan Roh Kudus kalau saya bilang sih. Karena kan Alkitab yang Tuhan Yesus baca kan perjanjian lama. Ya kan? Jadi Alkitab ini ditulis dengan dorongan dari Roh Kudus. Gitu. Karena kan Roh Kudus memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, mengingatkan kita pada ajaran Tuhan Yesus. Nah, salah satu bentuknya yaitu menginspirasi untuk para jemaat, para pemimpin jemaat pada saat itu juga untuk bisa menuliskan tulisan-tulisan dari para rasul itu, pengajaran para rasul itu, terus ajaran-ajaran Tuhan Yesus kan awalnya dihafal semua tuh. Kalau nanti coba lihat aja tuh yang di videonya Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi dulu bagaimana orang-orang pada menghafal, habis itu kalau udah menghafal ya, karena udah mulai pada sedikit nih yang bisa menghafalnya karena banyak yang mati jadi mati kan. Akhirnya ya pada nulis dah tuh, nulis tentang Injil. Gitu jadi. Ya Oh iya itu bang, tuntunan Roh Kudus juga sih. soal Bukan Roh Kudus ya bang. Hmm. Oh ya, Angga dulu. Bang Basma, bukankah Alkitab itu tradisi tulis para rasul? Uh,
kalau bisa dibilang sih Paulus nulis ya kan. Dan yang nulis itu memang rasul-rasul. Tradisi tulisan para rasul betul. Jadi kan Petrus juga nulis, Yakobus nulis, Markus mah muridnya Rasul Paulus, terus dia dimentor sama Barnabas sama Petrus juga. Markus, terus Lukas itu teman seperjalannya Paulus. Yohanes juga kisah Rasul gitu sama Lukas. Terus habis itu surat-suratnya Roma, surat Paulus, nah, terakhir Wahyu. Dan rasul-rasul itu juga bisa melibatkan banyak orang untuk menulis. Jadi biar cepat selesai kan, bisa aja dia mereka rekrut satu tim penulis gitu. Ya, Angga menunjukkan apa nih, enggak? Timur Tadin sesat. Postingan. Percaya ya. Dia murtadin, Bang. Cuman belum dibaptis kan masuk neraka nanti tuh. Ya nggak kayak gitu juga sih. Masa iya penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus yang belum sempat dibaptis masuk neraka, padahal dia udah dijanjin bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam Firdaus. Di situ belum ada perintah dibaptis, Bang. Tapi kan udah ada janji diselamatkan di sini. Kita diselamatkan oleh karena anugerah melalui iman. Cuman teman-teman aku tadi ngomong gini, kalian orang Kristen kan semua di dalam diri kalian ada Roh Kudus kan ya. Kenapa kalian masih ngelakuin dosa katanya gitu? Karena Alkitab juga bilang kita masih berada dalam daging dan kita mesti berjuang juga. Tiap hari itu kita berjuang menaklukkan keinginan daging. Ya kan ada 3 tuh di 1 Yohanes. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah itu tuh 3 kategori dosa tuh menurut Alkitab. Tinggal kita pilih aja yang mana. Kan nanti coba lihat aja tuh, ada tuh. Dan itu perjuangan tiap hari. Rasul Paulus saja tulis kayak gitu. Saya suka akan Allah dalam hati saya, tapi badan saya maunya bikin dosa terus. Rasul ngomongnya kayak gitu. Gimana kita istilahnya orang-orang yang zaman sekarang yang punya akses Alkitab lebih banyak daripada waktu itu Paulus cuma ngandelin Taurat istilahnya kan sama perjanjian lama kan, terus sama ilham kudus, belum ada Alkitab yang full ditulis kayak waktu sekarang ini gitu. Nona mau ngomong? Enggak, Kak. Oh, Kamu mau ngomong sama aku kan? Tahu kok. Kayak skip dulu tuh kayaknya. Terlalu kepedean. Aku tuh kangen sama Kak Yosua, Basma. Udah lama. iya nih. Sibuk terus saya dari kemarin. Besok aja saya libur saya masuk. Nggak apa-apa sih. Soalnya nanti Rabu Kamis mau tukeran libur. Kan tanggal 20 kan liburnya digeser kan. Tanggal merahnya tanggal 19, liburnya tanggal 20. Ini aku mau ngomong sesuatu sih sama Kak Yosua. Tapi di PC aja deh. Silakan. Gini Bang Yos, sebenarnya aku pernah dengar katanya ada beberapa yang orang sekolah colok-colok tuh ada mualaf katanya. Apa bener itu beritanya? Ada, betul. Cuma saya lupa Di satu siapa namanya tuh. itu di tempat abang ada? Sejauh ini sih nggak ada. Sejauh ini sih nggak ada. Tapi kalau di tempat lain ada, saya tahu. Cuma saya lupa namanya siapa. Yang naga itu ya? Mata ya Bang? Bang Basma lihat.
Parah banget anjing. Parah banget. Bisa di bro. Parah banget. Itu parah sih. Ada aja. Itu Kesatria itu punya si Danias kan? Bukan ganti-ganti ya adminnya. Dulu pernah megang, sekarang udah enggak katanya. Hmm. Jadi Danias kalau Woi anak mana lu? Anak sekolah mingguan. Aduh, apa megang Bang Yos? dapet banget. kalau saya sih ngomongnya sederhana aja sama teman. Kayak 1 Petrus 2. Coba saya ambil ya. Nah, ini 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3. Saya screen dong, Bang. Saya lagi pakai buku. Walah. Lanjut, Bang. Ya udah aku ntar screen dah. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang kuat, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan. Ya, kita makan firman Tuhan aja tiap hari. Udah paling sehat itu nih katanya Alkitab sendiri. Jadi kita tiap hari maunya minum susu, tapi susunya apa? Bukan susu ultra, bukan, tapi susu yang dari firman Allah. Gitu. Jadi kita punya keinginan untuk bertumbuh juga, sama seperti seorang bayi yang baru lahir, ya kan? Dia pengennya deketnya ibunya mulu untuk menyusui. Nah, sama seperti itu kita juga sikap kita kepada firman Tuhan. Jadi, kalau saya sendiri sih mendorong teman-teman untuk baca langsung dulu. Kalau baca langsung nggak ngerti, baru buka tafsir. Dan yang paling bagus adalah ketika kita baca Alkitab, ya kita minta Tuhan untuk ngomong sama kita juga. Roh Kudus kita minta untuk menjelaskan apa isi Alkitab, karena penafsiran paling bagus untuk Alkitab itu adalah Roh Kudus sendiri. Kalau kita nggak membaca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus, ya jadinya akan jatuh ke dalam kesesatan. Gitu, daripada kita diskusi sana sini, debat sana sini, ya kan, yang akhirnya malah kita malah jadi berantem sama tubuh Yesus ya. Kenapa kita nggak baca langsung aja dari hati? Baca Bang, langsung aja. Gitu. cuma Karena menurut aku ya Bang, aku kan lumayan suka nih diskusi sama orang kayak, menurut aku itu penting banget. Kenapa gitu? Karena semakin aku sering ditanyain soal Alkitab, sering ditanyain itu gitu, gue sendiri aku pribadi, aku jadi terpancing untuk baca Alkitab, jadi terpancing untuk nyari-nyari Alkitab itu sebenarnya apa sih, ini maksudnya apa sih gitu. Jadi menurut aku ya, kalau kita sering diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan gitu, itu malah menguatkan iman kita, itu malah menguatkan ilmu kita soal Alkitab. Karena kalau nggak diuji, kita bilang gini gitu, tapi sekali ditanya kita langsung nggak paham, aduh, itu bakal fatal nanti jadinya. Sama kayak Bang Yosua ini. Bang Yos kan semakin sering ditanya pasti ilmunya makin nambah terus gitu. Makanya semakin banyak pertanyaan, ilmu kita ini makin banyak, makin nambah. ya itu satu sisi, tapi di sisi yang lain kadang-kadang pengetahuan kita itu nggak cukup untuk memenangkan orang. Ada survei yang bilang kenapa orang mau jadi orang Kristen. Nomor satunya bukan karena mereka pintar, bukan karena orang Kristen itu pintar, jago diskusi, debat. Tapi kenapa? Karena orang Kristen mempraktikkan apa yang kita sebut kasih. Gitu. Jadi sebenarnya kita
bagus kalau kita diskusi, bagus kalau kita debat, bagus, tapi belum tentu memenangkan orang. Yang memenangkan orang itu apa? Kelakuan kita sebagai orang Kristen. Kita itu warga negara yang baik. Kita itu mendukung pemerintah kita. Kita itu selalu berdoa untuk bangsa dan negara. Kita taat sama pemerintah, kita bayar pajak. Teladan hidupnya orang Kristen tuh benar-benar nomor satu deh kalau kita melakukan. Jadi nggak cuma sekedar kita tahu doang, nggak cuma sekedar kita jago punya pengetahuan, tapi sebenarnya yang Tuhan buat dari kita itu adalah kita punya gaya hidup yang mencerminkan firman Tuhan, mencerminkan perubahan sekarang. Dan itu kesaksian yang luar biasa. Dulu kenapa orang Kristen itu bisa menaklukkan kesaksian Roma? Karena gaya hidupnya beda. Dan gaya hidup ini bisa terjadi pengubahannya itu karena membaca firman Tuhan dan melakukan gitu. Jadinya banyak dulu yang saya sempat baca tuh kesaksian pada saat masa-masa kekaisaran Romawi. Kristen tuh kelakuannya paling kebalik dibandingkan sama orang Romawi. Mereka mau mengasuh setiap bayi yang dibuang. Tuan sama budak bisa duduk semeja. Laki-laki sama perempuan setara. Mereka mau menerima siapa aja tanpa memandang golongan. Dan itu jadi kesaksian yang hidup buat orang-orang pada zaman Romawi tersebut. Itu yang akhirnya membuat orang tertarik pada pesan Injil. Kenapa? Karena hidup kita itu adalah suratan yang terbuka. Itu kalau saya sendiri sih lebih contohnya sekarang ke situ sih. Meskipun pengetahuan juga penting betul, tapi prakteknya itu juga sama pentingnya. Teori sama praktek masih seimbang. Gitu jadinya. Nah, ini teman-teman ada yang masih mau tanya lagi atau sudah cukup jelas? Jelas banget. Nah, itu. Jelas nih, udah jelas belum Bang Wasna? Udah. Mau nanya apa lagi? Nanya apa lagi? Bang Yosua kok di grup ini grow invite kok nggak bisa apa namanya? Nggak bisa chat-chatan sih Bang. Bot ya? Oh, soalnya ada botnya tuh. Besok nanti jam 6 pagi baru bisa chat lagi. Wah, gabut. Bang Yos, Hmm, kemarin kan aku buat video ya Bang Yos. ya. Buat video soal Tritunggal. Tuh, boleh nggak aku share di sini gitu? Karena menurut aku itu penting banget. Oh, kalau ada linknya nanti share ke admin aja, nanti kita forward jadinya. Tapi mungkin akan bisa di-share-nya besok pagi juga sih. Karena botnya ada kan. Jadi besok pagi aja. Atau enggak kirim sekarang, besok saya share. Kirim pribadi aja. Oh ya udah sekarang aku kirim Bang. Hmm. Cuman singkat sih. Saya sengaja buat singkat biar teman-teman nggak malas nontonnya. Cuma 2 menit kok. Oh iya, bagus. Nah ini karena udah mau jam 12:30 malam dan saya besok masuk, kita end dulu ya. Iya Bang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat malam. Oke, shalom Iya, semuanya. bye-bye. Shalom. Shalom.